Halo teman-teman, sekarang gua mau bikin satu video khusus mengenai oknum KPP. Oke, kali ini kita mulai dari KPP Pati, teman-teman ya. KPP Pati itu ada di Jawa Tengah kalau nggak salah. Oke, jadi ini sebuah kasus yang sudah lama sekali prosesnya ya, sudah mungkin 2 tahun terakhir ini ya, sejak zaman PPS waktu itu ya. Waktu itu PPS kita diperas 1 kali kita bayar, eh, kemudian ada SP2DK lagi. Nah itu dia nggak berhasil, ketemu si oknum itu nggak berhasil. Sekarang ada pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini sedang kita gugat ke pengadilan pajak, gitu teman-teman ya. Nah, gua akan ceritakan awalnya bagaimana kasus ini bergulir dari sejak awal teman-teman supaya Anda tahu gitu teman-teman ya. Eh, supaya teman-teman tuh bisa waspada mengenai oknum-oknum seperti ini teman-teman ya. Kasus ini sudah gua adukan ke Komwasja, ke Itjen dan sebagainya itu sudah berjalan dan nggak ada hasil sampai sekarang ya. Jadi sekarang kita terbuka untuk umum aja teman-teman ya supaya Anda bisa waspada gitu teman-teman ya. Dan gua bikin video ini bukan untuk menjelek-jelekan si oknum atau orang tertentu, tetapi kita mau memperbaiki negara ini. Kita mau memperbaiki eh, cara edukasinya kepada masyarakat ya, cara si oknum ini atau DJP secara umum supaya lu bisa berubah gitu loh. Supaya lu sadar bahwa lu tuh makan gaji dari kami, dari uang rakyat gitu teman-teman ya. Nah, jadi supaya DJP dan masyarakat juga tahu dan waspada bahwa ada oknum loh ya di pajak gitu ya. Dan kita sudah berusaha untuk kenapa kita sampai viralin ya? Kenapa kita sampai viralin? Karena kita sudah berusaha. Gue sudah berusaha ngomongin ke orang ini baik-baik gitu ya, tetapi tidak mau memperbaiki diri. Bahkan malah semakin sewenang-wenang, bahkan muncul pemeriksaan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita akan urutin satu persatu supaya teman-teman tahu ya bagaimana ceritanya kasus di KPP Pati ini, teman-teman ya. Kita akan mulai dari rekaman audio ketika ada panggilan SP2DK. Waktu itu gua hadir dan inilah rekaman audionya supaya teman-teman bisa paham dan ini utuh teman-teman ya. Kita tidak edit rekaman ini utuh apa adanya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana sih cerita perjalanan kasus ini teman-teman ya. Nah, dan seri berikutnya kita akan mulai mengenai chatting-chattingnya. Apa yang terjadi mengenai chatting-chatting tersebut? Oke, silakan teman-teman mendengarkan. Semoga si oknum itu bisa berubah ya. Kita berharap banget negara ini bisa lebih baik. Kita berharap banget DJP itu bisa introspeksi dan merubah diri gitu loh ya. Bukan terus sewenang-wenang, bukan terus arogan terhadap warga masyarakatnya sendiri ya, warga masyarakat yang membayar pajak gitu, yang kasih gaji mereka tiap bulan itu kan lucu ya kalau kita malah dihajar habis-habisan oleh si oknum ya. Oke teman-teman ya, silakan mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Dari Jakarta langsung. Enggak, kemarin Dari mana ya? kemarin ke Jakarta, ke Solo. Solo dulu. Saya tinggal di Solo di rumah saudara. Oh, dari Jakarta. Iya, Solo baru ke sini tadi pagi. Naik pesawat Pak berarti Pak? Iya, naik pesawat ke Solo, dari Solo ke sini naik mobil. Lu antar sendiri? Iya. Oh, luar biasa. Bapak asli orang sini? Langsung sini saya Pak. Oh, wah luar biasa ya. Biasanya orang pindah-pindah kemana-mana gitu. Oh, saya udah Jawa Barat udah 18 tahun. Jabar, Bandung. Bandung. Terakhir saya sebelumnya KPP Matiar Bandung. Terus pindah ke sini, balik kampung loh. Kampung. Oh, oke. Dulu kan Ibu Nurul Ya, pindah? saya. Bu Nurul ini pindah? Masih ada. Oh masih? Oh, dia pindah internal ya? Iya. Pak Supar nggak diajak? Pak Supar tadi ada sih, cuman mungkin agak sibuk kali ya. Jadi diwakilkan saja. Ini kuasanya Pak, maaf. Iya. Saya sambil ketiknya. Katanya Pak Sugi kemarin ke sana gitu, nongkrongin di sana gitu. Gimana? Di mana? Di Sampurnanya. Nggak nongkrong, masa nongkrong di sana? Katanya nongkrongin di sana, nungguin di sana. Apa betul? Enggak. KPI ya visit biasa. Biasa. Visit biasa, kunjungan biasa. Kalau nongkrong kan lama Pak. Ya cuma sebentar. Oh. Tapi ada surat tugas itu Pak? Nah, Ada surat tugas itu? ada. Ada. Oke. Nah, Waktu itu kan saya kasih kalau nggak salah. Yang dari mana?
Saya kasih selanjutnya sih. Oh ada ya? Oh, mungkin salah dengan. Silahkan kalau mau di ini kopi gitu. Oh, oke. Oh, cuma nggak di kopi kali? Ya nggak tahu, dia ngecap juga kan. Ngeliat doang. Oh, oke. Jadi ini draft untuk ini Pak, draft untuk surat balasannya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Oke. Boleh saya baca ya? Ya Pak. Jadi poin 1A kita langsung masuk ke poin 1A nih. Jadi tiap ini ada poin nih. Ini ada poin nih. Poin 1A itu kan bahwa terdapat selisih pembayaran PP 2346. PP 2346. Oke. Selisih 482 ya. Nah, ini juga saya kira juga iya. Ternyata tadi dicek lagi dia sudah buat DTP-nya sesuai katanya. Yang masa Desember. Ini nih Pak, masa Desember. Nah, masa Desember. Nah, coba kita lihat di halaman yang kedua. Yang ini, halaman yang kedua. Oke. Nah, kan menurut Bapak kan harusnya ini, tapi dia terbayar ini ya. Sehingga ada selisih 400.000 lebih itu. Ternyata dia cek lagi ke DTP-nya dia, betul katanya ini. Oh nggak masuk ya? Iya. Ini kok 1447 ini gimana ceritanya? Ini kan sesuai ya? Sudah sesuai. Iya, harus saya cetak dulu ini. Nah, ya, Pak. Oke. Masih malu lah bukan gitu jajan. Iya benar. Saya itu udah ada jam. Saya sampai. Untungnya langsung nol kafe buka di sini.
Ini 550 cocok. Yang ini cocok semua sih. Udah dicek ya? Cuman Desember doang yang berbeda. Ini 1 Februari 161. Terus 570 020 416. Iya, beda Pak. Yang di sini masuknya cuma ini. 900 ini 464. Selisih di situ. Ya. Ya, ini kita sudah buktikan, Pak. Jadi data ini yang salah. Oh, bukan, ini yang ditanggung sama negara. Jadi billing ini kan gini Pak. Jadi kalau misalkan PPN ini, jadi kalau misalkan laporannya Pak, jadi laporannya kalau ngasihnya ini ya dikasihnya ini. Oh, tapi ini sudah ada ini tanya, Pak. Sudah ada datanya ini. Iya, ini kan billing kan bisa aja bisa lebih dari 1 cetak. Jadi mungkin yang masuk ke laporan yang ini gitu Pak. Oh, maksud Bapak Excel-nya ya? Mungkin waktu laporan itu Pak. Berarti Excel-nya dong? Bisa jadi. Jadi gimana dong, Pak? Ini sih yang betul. Cuman ini tuh laporan cuma laporan doang, tidak ada Excel-nya. Harusnya ada Pak. Dari kita nggak ada lagi rekapan Excel-nya sih, tapi billing-nya ada. Ya. Soalnya ini Pak yang ditanggung negara ini kan yang bayar kan sama ini sama negara. Kalau misalkan yang diakui ini ya ini. Yang diupload itu. Dia kan otomatis Pak. Otomatis ya. Pakai CSV waktu itu ya? Kayaknya. CSV pakai Excel. Ya pokoknya antara itulah. Ada yang diupload gitu. Di laporan juga nggak kelihatan ya? Di laporan juga nggak kelihatan nilai DPP-nya berapa ya? Di laporan orang. Di laporan apa namanya? Wajib pajak. Di ininya, di sini nih, di bukti lapor ini nih. Ini nggak kelihatan nih berapa angkanya kan? Ada ya. Tapi kalau ini otomatis sih Pak. Jadi kalau misalkan berapa ininya yang diklaim, ya itulah yang diberi. Oke. Jadi tanggapan AR adalah datanya otomatis ya, otomatis dari sistem. Seharusnya Excel juga angkanya sama ya. Jadi menurut AR tetap ada kekurangan ya, kekurangan 400 ribuan itu. Oke.
400 ribuan. Oke. Kalau gitu berarti kembali sama dengan ini. Berarti sama dengan ini berarti. Yang di sini solusinya adalah WP akan membayar kurang bayar Desember 21 senilai ini. Oke. Nilai ini ada di nanti poin 1C. Di poin 1C nanti ada di situ Pak ya. Oke. Sudah oke Pak? 1A sudah ya? Oke, terus Kita lanjut ke 1B. Oke, poin 1B itu adalah 1B ini bahwa adanya mengenai KLU ya, mengenai KLU. ya KLU-nya itu Pak ya. Penjelasannya di sini Pak. Nah, bahwa benar di sistem DJP itu memang KLU-nya itu yang 25991 itu pada NIB itu 24202. Industri pembuatan logam dasar bukan besi yang normanya itu 1098,5. NIB itu apa? NIB Pemda ya, berarti ya? OSS deh. OSS. Pemda ya, berarti ya? Jadi saya tanya usaha yang benar apa Pak? Nah jadi usaha yang benar tuh yang di bawah ini, yang ini. Nah Kuningan ini. kuningan yang menghasilkan produk seperti komponen mebel, patung-patung, cangkang lampu gantung gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah merubah KLU menjadi ini, menjadi 24202 sesuai dengan NIB. Ini buat saya Pak. Buat Bapak? Taruh nggak apa-apa ya. Apa Pak? Terus ini kan waktu saya datang ke sana itu dia juga ini jualan kayak itu gas itu. Jualan gas sudah bukan Pak Supar lagi. Siapa? Udah pindah ke PT. Udah pindah ke PT. PT Sampurna. PT-nya apa sih nggak tahu juga. Bukan Pak Supar aja. Oh, gitu ya. Terus ini Pak ya, buat saya. Iya, berapa Pak? Berarti mulai kapan Pak itu? Sekarang kan 2023 ya. Jadi 2021 udah enggak ya? 2021 masih harusnya. Masih. Dulu ada gas apa enggak dulu? Kayak baru deh bisnis gasnya deh. Dia bikin PT, industri baru, usaha baru. Jadi langsung PT ya? Nah, mestinya gitu ya. Sudah PT, langsung PT. Gas segala macam Pak ya, itu apa aja Pak? Gas, oksigen gitu ya? Ya, sejenisnya. Dan lain-lain, ini masuk PT ya Pak? Kan PT-nya nggak tahu ya Pak ya? PT-nya saya nggak tahu juga nama PT-nya. Ini mulai tahun Semestinya sih sekarang 2023. Semestinya 2022 deh. mulai 2022. Berarti 2001 masih punyanya Pak Sukar. Kemungkinan belum ada usahanya. Belum ada. Kemungkinan belum ada ya yang untuk gas. Mulai 2022 tahun 2021 belum ada ya. Belum ada penjualan. Cuman PT-nya nggak tahu ya Pak ya? PT-nya nggak tahu. Kalau SPT 2022 Pak ini Pak, Saya buat. itu nggak ada sahamnya apa PT apa? Ada. Cuman saya nggak tahu persisnya sih. Karena bukan saya ngerjain PT-nya. Oke, sampai sini oke Berubah, Pak. Pak berarti ini ya. Berarti oke ya Pak. Oke. Berarti AR menanggapi oke ya perubahan KLU. Oke, untuk poin 1C. Nah, poin 1C ini ada poin PPH, ada poin PPN ya. Poin 1C ada bagian PPH di sini, ada bagian PPN di bawah. PPN di bawah. Kita mulai dari penjelasan ya. Penjelasan yang pertama mengenai PPH. PPH mengenai peredaran usaha. Nanti ini kita bahas di poin 1D. Karena spesifik 1D kan Pak ya. Nah, kita masuk ke nomor 2. Penjualan tanah Soko Kulon. Ya, Soko Kulon ini tanah saja, tidak ada bangunan. Mapping Pak ya itu ya. Iya, itu penjelasannya ada di sini. Jadi sudah cocok dengan datanya AR. WP setuju ada penjualan tanah Soko Kulon di tahun 2021.
yang nilai pajak sekian, nilai penjualan sekian, itu sudah cocok. Nah, ini ceritanya nih. Gimana? Tanah Sukoulon dibeli di tahun 2020. Nah, satu buah pembelian senilai 500 juta. Dua kali bayar, 250 juta dan 250 juta via pinjaman Bank BNI. Oke. Kemudian data 1, data 2 nih. Ini ada di sini. Ini adalah data ketika Bank BNI membayarkan. Nah, ini Pak. Ada 2. Ini apa, Pak? Jadi ketika BNI membayarkan ke Sukokulonnya, ke pembelinya, penjual. Jadi dia pakai Bank BNI, pakai pinjaman BNI. Ini kode apa sih, Pak? Nggak ngerti Pak. Kayak kode semacam kode giro atau kode cek atau apa gitu. Ini bukti pembayaran. Bukti pembayaran Pembayaran juga ke pihak penjual. namanya siapa? Tidak tahu kita namanya penjual siapa. Tapi itu AJB-nya ada Pak ya? AJB-nya juga kita tidak punya datanya. Maksudnya pembayaran ini kan pasti ada AJB-nya. Mungkin ada, cuman kayaknya nggak ada. Di saya nggak punya datanya. Buat saya Pak ya ini ya? Iya, Bapak. Oke, sebentar. Lanjut penjelasannya. Jadi satu bidang ini dipecah menjadi 13 bidang tanah. Nah, harta ini belum dilapor di SPT tahunan, TA maupun PPS. Nah, kenapa dia nggak lapor? Karena berasal dari hutang. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4. Jadi ada pecahan-pecahan ini. Sudah di halaman berikutnya ya. Ini kafling 1. Kafling nomor 1 dan 2 itu atas nama Pak Supar. Itu SHM 1563. Itu sudah dilapor di SPT 2021 di harta nomor 37. Sebentar Pak. Nah, Ini kenapa nggak dilaporin di PPS karena apa? Karena hutang ya? karena menurut WP ini berasal dari hutang, jadi dia nggak laporin. Harusnya kan dilaporin ya? Harus laporin. Tetapi kalaupun dilaporkan juga tidak ada efek, karena kan kurangin hutang dong. Tetap kan harusnya kan masuk waktu itu. Ya, Di PPS kan nanti ada pengguna hutang. betul. Nah, cuma kan sudah lewat Pak, sudah terlanjur. Iya. Nah, SPT tahunan 2021 ya, SPT tahunan 2021. SPT tahunan 2021. Nah, ini Pak. SPT tahunan 2021 di harta nomor 37. 1563. Kafling 1, 2 sama Pak Supar yang 1563. Nomor 2, 37. 37. Oke. Pak Supar itu pengembang Pak? Enggak, bukan. Jual kafling? Kebetulan, Pak. Itu sampai sekarang masih? Masih apa? Masih jual kafling? Enggak. Udah nggak ada lagi. Oke. Terus halaman berikutnya.
Kafling 3, 4, 5, 6, 7 itu terjual 5 unit sesuai dengan temuan. Kan temuan ada 6 unit, no? Nah, kemudian kafling nomor 89 atas nama Pak Supar ini belum terjual. Ini karena kesalahan admin lupa dilapor nih di SPT 21. Ini kapling nomor berapa? Nomor 89. Ya, maksudnya SAM-nya nggak ada. SAM-nya nggak ada. Jadi emang belum dilaporin ya. Memang belum dilapor. Terus Nah, terus nomor 10, 11, 12, 13 jadi satu SAM terjual 1 unit. SAM-nya nggak ada. Nggak ada SAM-nya. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya adalah SPT 21 pembetulan. Laporkan kafling 89 yang belum terjual. Ini terjualnya tahun berapa, Pak? 2021 sesuai AJB. Sesuai data temuan. Ini berarti yang tadi ya. Ini juga belum dilaporin, Pak ya? Yang belum dilapor yang nomor 89. Yang ini juga belum ya? Yang itu sudah terjual, Pak. Iya, udah terjual, tapi belum dilaporin gitu. Di SPT tahun berapa? 2021. Kan sudah jual. Ya maksudnya di ini kan ada sebelah sini. Oh, di bagian penjualannya ya. Oh, berarti belum masuk juga nih. Belum terjual plus Sudah terjual, Pak. ya ya. Yang sudah terjual di sini Plus kan ada. yang sudah terjual di lampiran 3 ya. Iya. Oke, Pak. Oke. Terus yang terjual 5 unit ditambah 1. yang 1 jual, Pak. Bukan, yang paling bawah. Yang paling bawah terjual. Yang ini terjual. 1 plus Oh, ini 1 ini ya? Ya. Satu. Ini beli 1 orang berarti, Pak? kayaknya gitu ya. Berarti 1. Ini harganya per unit berapa, Pak? Sesuai itu, Pak, sesuai teman Bapak. Jadi rata-rata ini harganya 45 juta, Pak ya? Betul. Ada satu yang 80 ya. Yang 80 ini berarti yang mana? Nggak tahu juga pastisnya mana ya. Kemungkinan sih yang terakhir itu, Pak. Nah, itu. Ada yang 5 ini? Yang kelima. 5 unit? Yang 1, 2, 3, 4. Yang 4. Yang 4 unit? Yang ini kemungkinannya. Ini kan 5 unit. Nah, Ini kan misalkan ya, harganya misalkan 45 nih misalkan. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5 mungkin cocok ini. Ya. Mungkin yang 80 ini yang ini. Iya. Betul. Kecil sekali ya. Ya memang begitulah adanya, Pak. Saya kebetulan dekat sini rumah saya, Pak. Oh gitu. Saya tahu harganya. Oh, berapa? Kalau saya beli tahun waktu itu kan 2018 saja itu harganya itu udah 1 juta 1 juta per meter maksudnya. per meter. Sekarang mungkin 1,5. Oh, oke. Kalau misalkan 1 juta, kalau misalkan ya Pak, ini mungkin pakainya ini Pak, PBB mungkin ya. Nilai SPPT, jadi makanya kecil. Saya rasa kita sulit berdebat di situ sih, Pak ya. Karena kan sesuai sudah dengan bukti bayarnya sudah AJB-nya. Nah, makanya kalau misalkan ini kan
kalau lokasi di situ ya, Solo Kulon kan Margorejo Pak. Jadi kalau misalkan Bapak pulang, Bapak lewat mana, Semarang? Iya. Lewat Semarang kan? Ah. Dari Pati nanti kan lurus dulu Kudus. Ah. Nah itu sebelah kanan itu Pak, Solo Kulon. Oh, saya kurang tahu daerah situ. Nah, ini harganya juga kayaknya belum masuk akal. Dia pesan makanan nggak? Iya nggak? Terus, oke Pak, yang Oke. lain? Jadi bagaimana tanggapannya Pak? Apakah ini bisa diterima? Ya ini harganya memang belum sesuai. Harga, jadi menurut AR harga belum sesuai. Bagaimana data yang Bapak punya? Kalau nanti seperti ini bisa jadi, kita kan ini ya Pak, di lapangan ya. Jadi kalau misalkan jelas itu, kalau misalkan nilainya tadi kan misalkan ini saumpama ya, pakai data yang minimal aja. Misalkan yang tadi Bapak itu kan 45 nih, saumpama yang ini 45 nih, 45 juta satu unit ya. Nah, itu kan berarti kan kalau misalkan pakai yang ini aja udah masih kecil Pak, kalau daerah situ. Misalkan contohlah, oke lah kalau misalkan pakai ini ya, 45, misalkan ini ada 5 unit misalkan. Ini ke 1, 2, 3, 4, 5 ya, terus yang ini misalkan ada 4 unit, harganya 85, apa nggak wajar gitu. Bukan masalah kewajaran sih, maksud saya Bapak punya data lain nggak? Nanti kalau data lain saya nggak ada. Oke. Jadi harus kan kalau misalkan seperti itu kan bisa dilakukan penilaian. Data lain belum ada. Kalau gitu mungkin sementara boleh dipakai data ini dulu kali Pak. Ya sementara pakai itu. Berarti boleh dibilang sesuai sementara belum ada data lain Pak ya? Ya. Oke. Ya. Berarti boleh saya akui Pak ya? Sesuai sementara belum ada data lain ya? Oke. Nanti saya minta berita acaranya Pak ya? Iya nanti saya lihat. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3 Pak. Nomor 3 ini adalah Ruko Sampurna visit lapangan. Oke. Jadi pertama saya mau tanya dulu nih ke Bapak AR, dasar menilai harga penjualan 160 kali 15 unit ini bagaimana nih Pak dasarnya? Kita datang ke sana nanya langsung ya. Dasarnya datang ke sana tanya langsung. Jadi mereka menjawab nilainya 160 juta. Iya. Bapak punya berita acaranya? Oke. Boleh saya lihat? Kebetulan itu kan ini Pak, kalau visit itu kan dicairkan di kendaraan nanti pasti ada. Nanti kalau misalkan ini. Jadi tidak boleh saya lihat, Kebetulan saya nggak bawa. tapi ada. Ada. Jadi berita acaranya ada, tapi tidak boleh dilihat. Gitu Kita Pak? tidak boleh dilihat. Kebetulan nggak saya bawa. Oh, Nggak kalau saya tidak bawa bawa, kalau gitu boleh bilang, boleh kita asumsikan belum ada datanya? Silakan. Silakan. Itu kan Berarti- asumsi Bukan asumsi, ada atau tidak ada Pak? ada. Kalau boleh saya lihat Ya makanya saya nggak bawa. fotonya mungkin. Fotonya nggak ada. Oh. Kalau misalkan di aku ya. Kayaknya. Bagaimana? Itu maksudnya bagaimana? Fotonya atau Apa? video atau bagaimana? Waktu saya visit. Ah. Data apa sih? Tapi ada. Maksud Bapak data apa nih? Fotonya ada foto saya datang sana ada. Bukan, maksud saya data yang Berita acara mengatakan, ada. Kalau berita acara ada. bukan, maksud saya yang mengatakan bahwa ini tuh harganya 160 juta per unit. Iya. Hasil wawancara Pak.
Ah? Hasil wawancara. Wawancara. Boleh tahu siapa namanya? Jadi saya lupa. Lupa nama orangnya. Jadi maksud saya ketika Bapak bertanya, dia harus 60 juta. Apakah dia memberikan bukti-bukti seperti Ya, karena namanya AJB? wawancara, ya nggak ada buktinya. Oh, berarti ini asumsi. Ya mungkin waktu itu saya tanya harganya berapa ini? Dia ngomong harus 60. 160. Berarti boleh kita asumsikan ini asumsi, Pak ya? Boleh silakan. Boleh saja. Kan dia juga nggak ngasih itu kan. Iya, kan nggak ada data ya. Berarti kita confirm bahwa 160 ini bukanlah data otentik tapi adalah asumsi. Karena memang waktu itu kan saya visit ya. Oke. Kalau misalkan yang ada di sini Pak, ini contoh yang validasi ya Pak. Mm-mm. Validasi. Ini tuh salah satunya Pak. Mm-mm. Ini salah satunya. Contoh yang divalidasi. Salah satu yang divalidasi ini. Mm-mm. Daerah ini Bapak udah pernah kesini belum? Ini ruko yang itu kan? Iya, Beda. yang saya datangi. Ruko Sampurna kan? Iya. Ah, Iya, ini salah satu fotonya. Ini yang divalidasi. oke. Kalau harga di sini yang dilaporkan di sini. Harga yang dilaporkan. Ini harganya tinggal lihat di sini. Pembayarannya ini 2.250.000. 2250. Tinggal dibagi 2,5%. 2250 dibagi 2,5%. Dibagi 2,5. 2,5%. 9.000 berarti 90 berarti. Ini salah satunya. Berarti kan bukan 160 dong? Ya ini kan versi ini makanya tadi saya bilang yang Bapak yang harga ini 45 juta ini kalau misalkan apa itu namanya aslinya saya yakin nggak segitu. Ya, tapi keyakinan Pak ya, bukan data ya. Keyakinan kan saya bilang keyakinan. Ya, ya. Saya juga punya keyakinan seperti itu nih. Ya. Dan nanti bagaimana kalau misalnya seperti itu? Kita itu ada penilai Pak. Nanti bisa Appraisal. Appraisal. Ah. Nah, nanti nilai apakah misalkan nih harga misalkan di Soko Kulon harganya segitu atau mungkin yang di Juwana harganya segitu kan nanti kan bisa dinilai. Kalau air ya kalau di Bapak tanya sama saya, Bapak punya datanya loh, saya bukan penilai. Ya, ya. Saya itu konfirmasi ke Bapak, nilainya segitu berdasarkan wawancara. Iya, iya. Berarti kan sifatnya konfirmasi ya. Konfirmasi, ya makanya ini kan klarifikasi. Iya, iya. Ada appraisal tapi belum di-appraisal kan ini kan? Di sini ya belum. Belum. Nah, Oke. ini kan masih ini Pak ya, masih istilahnya masih SP2 juga. Oke. Kalau misalkan nanti lanjutan dari SP2 kan bisa di-appraisal. Oke. Oke, Pak. Berarti kita nggak usah ngomong 160 dulu ini ya. Karena datanya nggak ada. Itu kan makanya kita Ya. klarifikasi dulu kan. Oke. Karena berdasarkan di lapangan seperti itu. Ya. Ini penjelasannya Pak ya. Jadi yang pertama adalah betul nih ada 15 unit. 14 unitnya terjual, 1 unitnya itu WC, tidak jual katanya. Oke. Kemudian dari 14 itu, 4 AJB sudah dibuat, 10-nya belum dibuat AJB, 1-nya WC tidak dijual. Oke, jadi ada 1 sampai 14, 15-nya kosong. Oke. Itu biasanya disewain atau gimana? Enggak. Ya udah, buat mereka aja udah. Gitu. Iya, buat mereka. Biasanya bayar gitu. Ya kayaknya enggak ada. Berapa sih WC, Pak? Loh, yang salah loh. Sekarang orang misalkan 5.000 aja. Enggak lah. 5.000. 5.000 kali 10 orang udah berapa? Enggak lah, asupan enggak. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini ada AJB-nya nih, Pak. Dan ini sudah sesuai dari yang Bapak bilang tadi tuh, yang 90 tuh, ini kan? Ada dari 90. Yang 90. Ini satu, ya kan? Jadi ada 4 AJB ditemukan betul-betul ada, sudah confirm nih, sudah terbayar pajaknya. Dari nomor 5 sampai nomor 14. Nah, ini belum ada AJB-nya. Ini diurus oleh Ibu Sri. Ibu Sri itu istrinya Pak Supar. Nah, kita juga nggak tahu nih sama Bu Sri ini. Nah, semua datanya ada di dia, kita nggak tahu. Dia lagi kena kanker pankreas, lagi berobat ke Malaysia. Dia sudah dioperasi sekali, terus sudah balik, terus datang lagi ke sana. Sekarang, mungkin 1-2 minggu terakhir deh. Jadi orangnya nggak bisa dihubungin, gitu, nggak bisa diganggu untuk minta datanya. Nah, jadi pilihannya adalah sementara kita pakai angka ini. Kalau Bapak mau nih, angka ini ikuti angka yang terakhir ini, kalikan 2,5%, ini yang belum dibayar. Logikanya gini Pak, itu lokasinya kan udah tahu ya? Nah, udah. Itu kan mirip-mirip tuh.
Ah, Iya kan? Logikanya kalau misalkan pakai yang ini harusnya kan mirip semua angkanya. betul. Kan beda-beda Bisa nih. jadi 50. Karena pakai ini Pak, ikutin angka ini. Ikutin angka terakhir. Yang 50. Ya, bukan, kalau misalkan yang ada ininya kan 90, yang ada validasi. Ada 4 nih Pak validasinya. Ya, Ada kan 4. yang di saya kan kebetulan kan 1. Ya. 60. Nah itu kalau misalnya 90 kenapa ini kecil-kecil ya 50 ya? Ya, karena kemarin kita tanya nih, berapa angkanya? Nggak ada yang bisa jawab. Pak Supar pun nggak tahu. Jadi mau pakai angka apa? Ya udah pakai 50 juta. Gitu, Pak. Nah gua dapat dari angka mana 50? Dari sini yang terakhir. Nah, sekarang tergantung Bapak, apakah kita mau tunggu AJB saja baru dibayar atau mau sekarang? Kalau mau sekarang mau bagaimana? Apakah Bapak mau pakai angka yang berbeda atau bagaimana? Ya saya belum bisa mutusin Pak ya. Mm-mm. Belum bisa mutusin. Jadi belum bisa diputuskan. Berarti sementara datanya diterima, cuma belum diputuskan bagaimana Pak ya? Ini juga sama, harga juga belum sesuai kan. Ini bukan belum sesuai. Sementara, Menurut saya. Ini Iya. kan tanggapan saya kan. iya, Tanggapan saya kan belum sesuai. Kalau misalkan menurut Bapak ini ya silakan, cuman tanggapan AR kan ini tanggapan AR nih. Harga ini menurut saya belum sesuai. bukan tadi itu sementara sesuai selama belum ada data lain. Iya, betul, ini ada Ya. ini. Belum ada data lain kan? Nanti kan ini kan bisa dinilai dan dilakukan appraisal ya. Ya nanti. Ya. Sementara ini kan bisa diterima dulu dong. Oke lah, bisa dilakukan appraisal nanti. Selama belum ada appraisal. Oke. Berarti untuk yang ini juga dipending dulu Pak ya? Oke. Dipending dulu, belum bisa diputuskan. Oke. Nah kita, oke. Oh ceritanya dulu Pak nih Pak. Masih ada lagi? Ada ceritanya nih. Gimana? Jadi harta ini tuh warisan Ini nih. yang Dukuh Sampurna dari Pak ayahnya Pak Supar bernama Pak Pabiro Pasi. Nah ini ada di data 11 nih, data 11. Nah yang 4 AJB ini Pak, yang Bapak temukan itu, yang Bapak temukan satu tadi itu, ini dia AJB-nya lengkap satu paket. Istilahnya growong lor istilahnya. Ini 52 ya. Ada 4. Ini Pak ya. Ada 4. Ya. Harganya 90. Itu 4 unit Pak ya. 4 unit yang terjual. 52 ini 4 unit maksudnya. Akte ini nih. Satu unit. Ini. Ini ada 4 akte di sini. Oh, maksudnya ada 4 ini. Ya, ada 4 akte. Itu ada. Oh, gitu kan bukan ya ini. Ada 4 akte. Jadi itu yang ini itu 4 ini Pak ya? Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, warisan ini tuh diwariskan kepada adik-adiknya Pak Supar. Kepada adik-adiknya Pak Supar. Oleh adik-adiknya Pak Supar diubah jadi ruko dengan hutang Bank BNI. Jadi di hutang Bank BNI dia bikinlah ruko. Ruko itu tidak laku terjual sehingga disita oleh BNI dan dilelang. Nah, pada tahun 2019 Pak Supar mengambil alih barang lelang tersebut dengan pinjam Bank BNI lagi. Jadi dia pinjam Bank BNI untuk mengambil alih. Nah, jadi total yang Pak Supar bayar itu 2,7 M ini nih. 2, ada 2, oh di bawahnya halaman berikut 2,7 M 2 kali pembayaran 1 2,7 M itu beli tanahnya aja. beli lelangnya Lelangnya. beli hasil lelang semuanya apa aja? nanti ada jasen nanti ada. Oke, total 2,7 2 kali pembayaran nih. Nah bukti bayarnya ini data 456 data 4, data 5, data 6. Oke. Data 4 adalah penyataan lelang. Penyataan lelang dia menang lelang. Bukan menang sih, dia memang beli. Nah, ini adalah pembayaran dari Bank BNI. Oke. Nah, total Sampurna ini ada 3 kafling. 3 kafling nih, Pak. Kafling pertama itu 1.600 meter dihibahkan kepada wihara. Wihara itu atas nama siapa? Hibahnya berarti.
Nggak tahu dah, pokoknya sudah dilepas pokoknya. Nggak tahu dah mereka ngurusnya gimana. Ada SKP-nya. Nggak tahu kita. Pokoknya udah dikasih ke mereka yang Tahun ngurus. berapa nih? Tahun saya nggak jelas tahunnya ya. Pokoknya 2021 udah terjadi deh. Berarti sebelum waktu itu ya. Sebelum 2021. Ini nilainya berapa yang bisa kan? Nggak tahu nilainya Pak. 1.600 meter pokoknya. Ini berarti tidak tahu ya. Ada SKP-nya nggak ini? Soalnya kalau misalkan ini ke wihara, harusnya ada SKP-nya. Barisan wihara. Tidak tahu SKB-nya sih. Itu yang ngurus kan udah orang wihara Pak. Enggak, tapi kan ini kan penyerahan dari Pak Sukar ya. Mm-mm. Pak Sukar kayak ini kan tetap yang ngurus Pak Sukar SKP. Mm-mm. Penyerahan 2,5% ya Pak ya? Iya. Oke. Nanti coba saya tanyakan lagi ya. Nanti tahun berapa? Tahun berapa? Oke. Nah, terus kafe yang kedua itu 600 meter persegi dihibahkan ke anak, namanya Pak Triyoga. Nah, ternyata Pak Triyoga sudah lapor ini di PPS, Pak Triyoga. Nah, Ini yang SHM nomor. Ini bahkan tahun berapa? hibahnya tahun waktu PPS. 2000, mestinya 2000. Tahun 2000 deh. Di Pak Sukar ada hibah nggak di situ? Hibah ke... Tidak ada apa, dia nggak lapor barisan Pak. Dia nggak lapor barisan ini. Yang Pak Sukar nggak dilaporkan. Barisannya nggak dilapor. Kenapa? Pertama karena karena utang BNI. Oh, Jadi utang BNI dia nggak lapor, ceritanya gitu. berarti hibah ke anaknya juga nggak ada. Hibah ke anaknya nggak ada, tapi anaknya dia sudah lapor di PPS. Nah, kemudian kafling yang ketiga tersisa 14 unit plus 1 unit, inilah yang Bapak permasalahkan. Nah, gitu. Oke. Solusi dari kita adalah membayar PPh final 2,5% yang belum di-AJB-kan. Tapi Bapak tadi kan bilang belum bisa diputuskan ya? Yang ini. Nah, berarti kan sementara belum bisa, karena belum tahu angkanya berapa. Nah, Ini cuma PPH aja menurut Pak Awan ya? PPN yang di bawah. PPH-nya ada. Di bawah kan. Nah, Ibu siapa? Bu Sri Haryati ya kayaknya. Saat ini berarti masih ya? Masih di Malaysia, kanker pankreas. Oke, jadi ini rangkumannya. Yang warna hijau yang pertama itu yang bulan Desember, ini confirm akan dibayar. Kemudian yang ini adalah yang Sukokulon ya, kan sudah dibayar ya. Berarti tidak ada. Yang ini yang Duko Sampurna tidak jadi ya, karena menurut Bapak tadi kan belum bisa diputuskan ya. Oke, berarti confirm yang ini cuma 400 ribuan saja. Ini menurut Pak Awan ini 12 juta ya kurangannya ya? Iya, 12,9. Iya. Karena tadi itu yang belum ada EJB itu, Pak. Terus selanjutnya? Oke, sekarang kita lanjut yang di bawah ini sih. Ini yang di bawah, yang di bawah ini. Yang di bawah ini ada perbedaan sedikit dengan datanya Bapak, karena datanya Bapak itu belum masukin yang bulan Desember. Sorry. Nah, datanya Bapak itu Desember belum kehitung. Tapi nggak masalah, itu nggak ada perbedaan apa-apa. Tidak merubah perbedaan apa-apa. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke PPN. PPN ada di sini, Pak.
Nah, PPN pertama peredaran usaha, ini kita juga mundur ke 1D nanti. Ini ke 1D. Kemudian yang kedua mengenai penjualan tanah Soko Kulon. Jadi saya membagi, ini adalah closing WP. Menurut WP angkanya segini 2,4. Sorry 305 sudah betul. Ada yang objek PPN, ada yang bukan objek PPN. Oke. Ada yang objek PPN tapi belum dibayar. Nah, menurut WP ini bukan objek PPN. Kategori bukan objek PPN. Di sini keterangannya. Yang pertama adalah jadi di Undang-Undang PPN pasal 4 ayat 1 huruf A, kan penyerahan itu adalah yang dimaksud kena PPN itu adalah penyerahan BKP. Ya, ada data ini. Tadi ada di sini nggak ya? Data sebelumnya. Ini Pak, data nomor 7. Data nomor 7 di Undang-Undang PPN kan, pasal 4 ayat 1 huruf A, PPN dikenakan atas BKP kan, BKP. Terus di penjelasannya, di bagian penjelasannya, di nomor D ini, jadi BKP itu dikenakan PPN ada 4 syarat, A, B, C, D. Yang nomor D-nya itu adalah penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, itu harus terpenuhi. Nah, di sini keterangannya menurut WP, maaf tadi Pak, menurut WP yang di menurut ini dia nggak usaha itu. Ya, sorry Pak. Nah, jadi menurut WP penjualan tanah Soko Kulon itu bukanlah dalam rangka kegiatan usaha. Nah, kemudian ketika beli pun tidak ada selanjutnya lagi. Ketika beli maaf. Ketika beli juga tidak ada PPN masukan, tidak ada penggiatan PM masukan. Kemudian WP juga tidak menyusutkan aset itu dalam laba rugi. Jadi sama sekali tidak ada timbal balik PPN masukan keluaran. Nah, data ini, nah, solusinya adalah bukan objek PPN. Solusi bukan objek PPN, bukan kegiatan usaha, tidak ada PM, tidak disusutkan. Seperti itu sih Pak. Ya, ini ya, menurut BP ya. Tapi kalau menurut saya masuk ke PPN. Oke, jadi kan dikaplingkan itu, yang dikaplingkan. Terus yang dijual kan nggak cuma di situ Pak. Masuk yang dijual. Gimana? Yang dijual kan nggak cuma di Soko Kulon, ada juga yang di tadi yang penyerahan toko-toko yang Ruko Sampurna. Jadi gimana? Iya, menurut saya objek. Menurut Bapak objek pakai pasal apa Pak? Iya, ini termasuk kegiatan usaha. Oh, jadi menurut Bapak ini adalah termasuk kegiatan usaha. Iya, karena dikapling. Karena dikapling. Karena dikapling. Saya masih nggak nangkap. Bagaimana Pak? Kan Bapak beli tanah nih. Kalau misalkan nih punya tanah, beli tanah misalkan. Atau mungkin dulunya beli, terus dijual sekaligus, gitu kan. Nah itu mungkin saya setuju. Tapi kalau sengaja dikapling, kan itu menurut saya kan udah sengaja dijual untuk perumahan atau apalah. Sengaja dijual untuk perumahan. Gitu ya. Karena udah ada penambahan manfaat itu, kapling itu Pak. Karena yang ngejual kan yang beli kan nggak cuma satu orang Pak itu. Karena di kapling itu. Sama kayak yang di ruko itu kan yang beli nggak cuma satu orang. Kalau misalkan ada 14 kan ada 14 orang gitu. Oke. Berarti seharusnya terhutang PPN. Iya, yaitu senilai 10%. 10%. Kalikan 10%. Berarti 30.500.000 ya.
Nah itu kalau misalkan nilainya emang benar. Kalau misalkan yang Bapak berikan ini benar ya, berarti segitu. Kalau misalkan 300 tadi Pak ya. Kalau misalkan 300 itu benar, berarti kan tinggal kalian 10%. Sementara kita nggak benar Pak ya, karena belum ada data yang lain ya. Nah, oke, menurut saya 30 juta. Nanti saya infokan sampai ke bos. Saya infokan nanti. Ya, silakan. Nah, saya infokan. Intinya menurut saya tetap 30 juta. Oke. Oke. Lanjut nomor 3, ruko sampurna. Nah, menurut WP kan menurut Bapak kan 2,4. Menurut WP 800 yang tadi tuh total tuh. Nah, sama cerita ini Pak. Menurut WP ini ruko bukanlah dalam rangka kegiatan usaha ketika beli, tapi agak berbeda di sini. Yang pertama, kemudian ada tambahan di sini. Ini adalah warisan. Jadi ini warisan. Yang tambahan kedua adalah ruko itu sudah dibuat oleh adik-adiknya, bukan Pak Super yang bikin ruko. Nah, apakah ini Bapak bisa terima bahwa ini tidak bukan OJK PPN? Tadi kan Bapak kan alasannya adalah dia sengaja mengkafling-kaflingkan. Nah, kalau ini enggak, waktu kondisi Pak Super mengambil alih lelang sudah jadi barangnya, gitu, oleh si adik-adiknya. Cuman dia nggak laku kejual, dilelang oleh si bank. Nah, kalau gini bagaimana? Ya ini kan mirip-mirip Pak sama yang kafling, walaupun mungkin yang bangun bukan Pak Super ya. Iya. Ya kan? Tapi kan yang beli kan nggak cuma satu orang. Jadi kalau misalkan Pak Super dia, jadi ada menurut sekarang begini Pak, di sinilah ya nggak ini. Bahkan ada orang itu kalau mungkin Bapak kalau menurut aturan mungkin nggak kena. Contohnya seperti ini. Ada orang, saya beli tanah dari Bapak, ya kan? Ini kan berarti kan tanah atas nama Bapak. Ya, saya yang beli. Atas tanah ini masih atas nama Bapak semua. Terus saya kapling. Saya jual lah ke orang, tapi masih atas nama Bapak semua. Itu saya pengusaha nggak? Usaha, betul. Ya, betul seperti itu. Tapi siapa yang mengkaplingkan? Ya makanya ini kan kalau misalkan saya ngapain, ini kan saya pengusaha. Tapi secara ini kalau misalkan data nggak ada namanya. Contohnya seperti itu. Data. Oh iya, tapi kita punya data Pak. Iya, makanya ini kalau misalkan menurut Bapak kan ini yang bangun adiknya, kan Iya. sudah dalam bentuk buku, Ya. kan? Bangun adiknya, tapi bukan atas perintah dari si Pak Supar. Iya, saya tahu, tapi Pak Supar kan nggak tahu kalau misalnya ini nanti akan dijual. Tidak. Ini kan dijual. Karena waktu dia beli dalam rangka untuk menembus lelang untuk keluarganya, bukan untuk niat dijual. Iya, berarti kan Pak Supar itu udah tahu lah, ibaratnya potensi daripada dijual ke orang lain mungkin kan gitu Pak. Tidak. Oke lah kalau misalnya perbedaan pendapat kita. Tapi kalau menurut saya tetap PKP. Karena memang Pak Supar di sana dikenain dia juga PKP. Pak Supar PKP. Ya. Iya kan? Kalau misalkan dia jual di sana, misalkan ini dia juga ngapling-ngaplingin yang di mana? Sukokulon. Itu kan bukan warisan juga. Itu bukan warisan. Iya kan? Bukan warisan kan itu dia beli kan. Nah, dia juga menjual seperti itu. Itu juga sama. Iya. Bedanya Tadi kan dia beli, dia yang mengkapling-kaplingkan, cuman, dia jual. Ya, berarti kan menurut Bapak dia punya niat untuk mengusahakan ini. Betul. Ya kan? Saya bisa terima. Saya sampaikan nanti ke bos. Tetapi yang ini waktu dia beli lelang, barang sudah jadi. Gitu. Jadi tidak ada niat untuk dagang. Ini Pak, begitu. Ya kan nggak dipakai Pak. Sekarang ini kalau misalkan nih Pak Supar ini pertama PKP. Kan Pak, kalau misalnya dia ngaplingin di sana niatnya dijual, walaupun ini juga pasti kan dia nggak niat dipakai Pak ini Pak. Pasti juga pengen dijual kan? Tidak ada niat seperti itu. Kalau dia niat jual, pasti dia akan jual dengan harga yang lebih tinggi daripada dia beli. Ya toh, buktinya dia jadiin wihara, dia kasih ke wihara. Sekarang gini, kalau misalkan nih Bapak pendapat itu bukan objek PPN dengan alasan apa tadi? Bukan barang dagangan. Tadi juga sama di sana juga belum buat dagangan. Yang Sukokulon itu kan bukan barang dagangan gitu. Menurut Bapak kan bukan barang dagangan. Betul. Ini juga bukan barang dagangan. Betul. Tapi menurut saya ini objek bisa diperdebatkan kalau ini. Ya, tapi kan masih pakai dasar aturan dong Pak. Ya, Nah, kalau saya dasar aturan Bapak bagaimana? Ininya aturan kan cuma ini aja yang dari Bapak, bukan barang dagangan gitu kan. Yang tadi kan Bapak kan bukan dalam rangka kegiatan usaha. Ya, Betul. itu kan makanya bisa diperdebatkan nanti. Iya. Ya, pendapat Bapak bagaimana? Ya, menurut saya benar.
Ya, bagaimana Bapak menjustifikasi atau membenarkan bahwa ini adalah usaha? Ya, Bapak kan menurut Bapak kan bukan objek pajak karena ini bukan pengusaha. Ya, tapi saya kasih penjelasan lain. Ya, Pertama, ini warisan. ya, terus. Oke. Yang kedua, waktu beli kondisinya sudah jadi, bukannya jadi terus dibikin. Ya. Nah, beda kayak tadi, Hmm. beda kasus. Yang tadi itu dia beli kosong, dia bikin. Berarti kan ketika Bapak bilang, oh ini orang ada niat nih untuk mengusahakan, saya bisa terima. Hmm. Logika saya bisa masuk. Yang ini logika saya nggak masuk. Kenapa? Karena waktu dia beli barang sudah jadi. Dia Ya. tidak niat untuk menjual barang ini. Sama, tapi kenyataannya dijual Pak. Betul. Kita kan nggak tahu itu orang. Tapi Mm-mm. kenyataannya dijual kan. Iya. Beda-beda kan. Yang Mm-mm. dijual juga Pak Supar. Mm-mm. Ya kan Pak? Heeh. Nah, itu. Jadi oke menurut saya. Iya, dasarnya apa, Pak? Dasarnya itu pertama barangnya PKP, udah ada bangunannya. Ya kan Pak? Terus Oke. dijual. Kalau Bapak bilang PKP itu nggak bisa jadi alasan. Contoh nih Pak, ada orang PKP, kemudian dia BKP Pak. Eh. Orang PKP, contohnya. BKP. Hah? BKP. Bukan. Barangnya kan BKP. Ada orang statusnya PKP, dia jual rumah harganya 10M. Itu ojek PPN atau bukan? Dia usahanya apa? Usahanya dagang sembako contohnya. Dagang sembako. Nah. Dia misalkan dapat warisan atau misalkan ya tanahnya terus dijual gitu kan. Ah, Dia kan cuma sekali. ya, Jualnya kan cuma itu. ya, Dijual juga mungkin untuk satu orang. ya, Betul? ya. Nah, sekarang kalau ini Iya, makanya berarti Bapak Itu setuju? bukan. Itu bukan BKP. itu bukan Alasannya apa? bukan itu BKP. Sorry, itu BKP tapi bukan ojek PPN. Iya, Alasannya adalah? karena tadi dia usahanya bukan dagang itu. Ya, berarti kan Ya, alasannya itu bukan dengan usaha. bukan usaha. Ya. Kan tadi yang diperdebatkan bukan dalam rangka usaha. Ya, nah, yang tadi yang kafling Suko Kulon, Bapak bilang ini usaha. Alasannya adalah Pak Supar beli, kemudian dia bangun, kemudian dijual. Katanya tanah. Iya kan? Iya, tanah, terus dia kafling-kaflingkan, dia mengkafling-kaflingkan, dia jual. Alasan ini nggak bisa dipakai untuk ruko sempurna. Nah, sekarang gini, kalau misalkan orang dagang itu nggak ngapa-ngapain Pak, itu BKP. Orang dagang nggak apa-ngapain PKP. Ya, sekarang gini, walaupun misalkan nih Pak Supar mungkin tadi bilangnya itu bukan barang dagangan, tapi ternyata kan diperdagangkan Pak. Ternyata diperdagangkan kan? Iya, ya ini kan dijualnya sama Pak Supar, Mm-mm. ya kan, bukan untuk dipakai sendiri kan. Memang dia tidak ini, itu barang warisan, Iya. kemudian dilelang. Iya, Gitu. dia kan beli, kan Nah. itu hanya cara saja. Nah, Tapi begitu dijual kan tetap objek BPN Pak. alasannya? BKP kan, BKP beliau juga BKP. Kalau BKP kita kembali ke analogi tadi jual rumah 10M. Nggak cocok. Kan, ya 10M itu kan Bapak belinya cuma sekali Pak. Kalau Pak Nah. Supar kan berkali-kali. Enggak, beli cuma sekali, Pak. Ya memang ini sekali, tapi di lokasi lain beliau juga jual. Lokasi lain, jual apa beli nih? Ya KP kan sama Pak. Misalkan Nah. bangunan sama tanah. By the way, kan, ini bukan beli, ini warisan. tapi kan beli dari BNI kan Pak. Betul, dia tebus. Iya, dia terus kan Nah. beli namanya. Ya, tapi kan kita punya bukti ini warisan. Iya, warisan itu kan ke seluruh anaknya. Ya. Iya kan Pak. Oke. Tapi begitu nanti dijual ke pihak lain. Oke. Iya kan Pak. Nah, Oke. itu menurut saya itu BKP. Oke, berarti Kalau masih Bapak punya pendapat bukan BKP silakan gitu loh. Oke, berarti masih belum sepakat. Iya. Jadi menurut AR ini adalah BKP, ini adalah objek PPN dengan alasan adalah gimana tadi Pak? Yang diserahkan BKP, Pak Supar PKP dan Pak Supar juga melakukan transaksi penjualan tanah dan bangunan di tempat yang lain. Juga jual di tempat yang lain. Oke, jadi menurut Bapak masih dia bayar PPN-nya? Ya. Gitu ya. Berapa nilainya? 10% kali? 10% dari DPP. Nah, DPP-nya Bapak pakai yang mana? Mohon maaf. Nah, ini sementara karena belum ada penilaian, Pak. Ini kan Mhm. menurut Bapak ini kan 800. Kan tadi Bapak belum setuju yang ini. Belum. Berarti tetap pakai yang ini dulu, yang 1, 2, 3, 4. Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan Bapak masih pakai yang ini. Mm-mm. Misalkan pakai yang ini, karena ini kan belum diketahui nih. Bapak Mhm. ngambil yang paling kecil nih. Mm-mm. Iya kan? Kalau misalnya Bapak mau pakai ini dulu silakan. Mm-mm. Dan nanti kan saya juga harus menilai lagi, saya lihat lagi apakah benar kalau misalkan dijual harga segitu wajar atau tidak. Mm-mm. Apakah di Sekokulan harga dengan 45 juta itu wajar apa tidak? Mm-mm. Apakah dijual di Sekokulan tadi 4 kapling dengan harga 80 juta itu wajar apa tidak? Mm-mm. Nanti tidak wajaran itu nanti akan dinilai oleh penilai. Mm-mm. Nah sekarang karena ini belum,
Jadi kan ngikut Bapak dulu. Menurut Bapak ini angkanya berapa? Itu. Oke. Jadi dulu. dari yang sini 1, 2, 3, 4 ini totalnya itu adalah 300 juta. Yang ini totalnya adalah 500 juta. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kan menurut Bapak kan masih bayar PPN. Pakai angka yang mana? 300 kali 10% atau 800 kali 10%? Sementara masih pakai Bapak dulu. Karena kan belum ada, walaupun nilainya saya belum setuju ya. Kalau misalkan pakai angka Bapak, ya ini. Berapa? 800. Ya menurut hitungan Bapak aja dulu, biar gampang. Juta kalikan 10%. Karena gini, kalau yang ini Bapak akuin 800 juta kali 10%, otomatis yang tadi pun masih diakuin ini. Ya makanya sementara kan diakuin yang gitu dulu. Ya, tapi kan kalau si kliennya oke, mesti bayar nih Pak. Bagaimana kalau Bapak nggak pasti? Memang harus sekali jadi. Ya kan saya mesti ngomong ke bos nih. Nah, iya makanya kan masalahnya Pak Sukar kan nggak sini. Iya kan? Angka ini kan saya juga harus ngomong dulu sama bos saya kan. Bapak ngomong sama bos, saya juga ngomong sama bos. Wajar nggak kalau misalkan dijualnya harganya 50 juta? Kan Oke. gitu. Kalau gitu belum yakin Pak, belum bisa. Nah, kalau misalkan pakai data ini dulu, misalkan sementara pakai ini dulu, pakai ini dulu. Kalau misalkan Bapak nggak ada angka sama sekali kan sampai nyampe sini kan nggak ada hasilnya kan? Ya. Kan? Kalau misalkan Bapak pakai ini kan itu 80 juta. Saya sih oke Pak, maksudnya gini, jangan sampai saya udah bilang ke bos merasa oke deh dia bayar tiba-tiba minggu depan berubah gitu loh. Maunya gimana? Apakah saya tulis nggak usah ada angkanya? Terus apa Pak nih? Kalau menurut saya sih mungkin kalau Bapak masih ragu-ragu dengan ini, pakai angka ini dulu. Karena ini udah clear nih yang 4 ini. Yang 4 itu. Yang ini dia kasih angka berapa? Nah, terus apa Pak nih? Kalau misalkan ya Pak. Misalkan saya waktu datang ke sana kan 150 juta. Iya kan? Ini kan ngakunya misalkan 90 lah misalkan. Taruhlah kalau misalkan dianggap 90 semua. Berapa? Oke, coba saya hitung dulu Pak ya. Sebentar. Coba saya hitung dulu. Contoh Pak ya, sebentar Pak ya, saya dulu ya. Berarti kan 90 berarti 900 kan? Jadi 900 toh? Berarti kan 300 juta plus 900 juta sama dengan 1,2 M. 1,2 M. Berarti kan yang 900 juta kalikan 2,5%. Berarti yang ini menjadi 22.500. Ini Pak. 22.500. Nah. Berarti sementara gini Pak ya. Ini jadi 1,2. Oke, 1,2. Yang ini sementara 22,5. Oke. Terus berarti kan yang PPN menjadi sebentar ya, yang PPN berubah menjadi 1,2 ya, 1,2 M. 120 juta. 120. Oke, jadi menurut Bapak di sini kan 120 dari 1,2 kalikan 10%. Gitu toh? Betul ya? Nah, berarti kan potensi yang tadi sudah 22, sekarang 120. Kemudian udah lanjut. Sampai sini sih oke. Berarti potensinya di sini 120, kan? Terus poin 1D. Lanjut. 1D yang mengenai peredaran usaha. Nah, kan cara Bapak adalah 26 orang kalikan 2 juta kalikan 12 itu kemudian dibagi dengan 15% kan. Ini adalah omsetnya WP nih. Ini yang tidak digunggung, ini yang digunggung. Ini totalnya. Nah, ini sudah sesuai. Oke. 1D. Nah, oke. Sekarang pertanyaan yang ini nih Pak.
Jadi menurut kita nih seharusnya DJP ini meminta data dulu nih Pak, data gaji, bukannya langsung dikalikan 26 orang, kalikan 2 juta, kalikan 12 bulan. Gitu. Kecil. Ini kesannya nggak profesional nih Pak. Bukan Pak, kalau saya itu kan bukan masalah, kalau misalkan AR Pak, itu dokter umum Pak. Ya kan Pak? Ah, Jadi kalau minta data-data itu nanti urusan fungsional. ah. Ya kan Pak? Kalau misalkan kira-kira nih, kalau misalkan orang analisa air itu kan kulitnya aja, tidak sampai mendalam. Nanti kalau Bapak minta data satu-satu, terus nanti minta faktur segala macam. Kan tinggal mintain Pak, minta dong daftar gaji beres tinggal di WA aja Pak. Tapi kan nggak langsung ada kan. Oh, Ya kan? AR itu ngeluarin SP2DK, tapi kan kalau minta data ada nggak aturannya AR? oke. Berarti kita sepakat data itu nggak usah dipakai Pak ya? Data mengenai gaji. Makanya perlu klarifikasi kan seperti itu. Oke, benar AR, oke. Ikuti gaji yang diberikan ya. Ini adalah gaji yang kita berikan nih Pak. Ya mirip-mirip sih, dekat-dekat. Ini tuh ngitungnya gimana? Kalau 26 rata-rata mereka gajinya berapa? Ya sama seperti yang Bapak hitung, ya 1,9-an. Karena UMR Pati itu 1,9. Kalau hitungan saya mirip kan 2 juta menurut saya perkirakan. Oh, di sini nih. Ada keterangan di sini nih. Sudah sesuai data SPTOP. Ini betul jumlah pegawai 26 orang. Jumlah gaji per orang itu data DJP tidak tepat nih. UMR Pati itu 1,953 kan? 2529 saya 624 ya. Ya, beda dikit doang. Ya. Gaji itu bervariasi, tidak langsung disamaratakan. Oke. Karyawannya itu adalah berdasarkan hari masuk, tidak tetap. Nah, Oke lah. oke, angka gaji udah oke. Sekarang nomor 2 nih Pak, kita lanjut. Nah, ini omset yang digunggung saja yang Bapak hitung kan, dengan cara dibagi persentase rata-rata industri 15%. Yang 2A ini pertanyaannya begini nih Pak, maksudnya apa nih Pak rata-rata industri? Dari mana data ini Pak? Apakah data resmi atau kira-kira saja nih? Data yang di Smart, yang Smart Industri ya Pak. Itu resmi ada, di SE-nya itu ada. Itu rata-rata itu antara 10 sampai dengan 16. Antara 10 sampai 16%. Data karyawan tuh pembayaran segitu Pak. Boleh saya minta data benchmarknya? Udah di aturan Bapak tahu lah. Nggak tahu saya. Maaf, nggak tahu. Saya kirim Pak. Berarti di sini nggak ada ya? Boleh bilang nggak ada ya Pak datanya? Ya makanya saya asumsikan. Nggak. Diasumsikan. Berarti ini kalau data antara 10 sampai 16 itu ada Pak. Di SE-nya ada. SE berapa? Saya nggak apa, makanya nanti saya kirim. Nah, Bapak kan ketika mengetik ini, 15 ini, pasti ada dasar SE tadi Bapak bilang kan? Iya makanya, kan 15 itu asumsi. Ya sekarang gini, kalau misalkan ini salah, wajib pajak itu berapa? Kalau misalkan karyawannya bayar segitu, omsetnya berapa? Nggak, benar atau salah nanti dulu Pak. Sekarang datanya ada atau tidak ada? Yang mana? Yang 15%. Ya tadi makanya kan di SE. SE berapa? Ya itu makanya nanti saya nggak hafal Pak. Kalau nggak 103 atau berapa lah? Saya nanti 103. saya Nggak. kasih itunya. Jadi kalau Bapak nggak bisa kasih data, kita asumsikan belum ada data. Bukan nggak ada ya, Boleh tapi ya? belum ada data. Boleh. Oke ya, berarti belum ada data. Kalau gitu boleh nggak saya bilang kita belum bisa pakai nih Pak 15% ini. Ya, sekarang kalau misalkan 15% ini salah, wajib pajak sendiri berarti ngitungnya berapa? Oke nanti. Ya. Pokoknya intinya data mengenai 5% ini belum ada ya. Ada. Belum ada data, berarti belum bisa dipakai. Oke, belum bisa dipakai. Jadi kita mau tegaskan lagi Pak bahwa DJP tidak boleh menggunakan data-data yang tidak jelas asal muasalnya ya, gitu. Karena ini sangat mempengaruhi psikologis WP nih Pak. WP jadi terkejut gitu cara ngitung seperti ini, gitu. Makanya kita tanya ke WP. Oke. Ngitungnya berapa persen? Kalau misalkan tadi kan datanya kan 500 sekian. Omset yang dilaporkan cuma 2 miliar. Sekarang kalau misalkan laba bersihnya berapa tuh NPM WP itu? Oke. Jadi sekarang gini, jawabannya kalau Bapak bilang hitungannya berapa persen, jawabnya adalah self assessment Pak. Iya, makanya kan kalau misalkan Pak, net profit marginnya berapa? Kalau misalkan omset yang dilaporkan cuma 2,4 ya. Iya, itu kan lapornya 2,4 ya omsetnya. Iya. Nah itu net profit marginnya berapa? Net profit marginnya, cara ngitung jawabannya adalah self assessment Pak.
Iya, self assessment makanya kan Oke. kita nanya nih wajib pajak. Ya. Self Jawaban- assessment itu kan ngisi sendiri. Apakah Ya. ngisi sendiri itu wah terserah saya dan sini. Nah, jawabannya adalah kita itu tidak pembukuan, Pak. Ya makanya kan walaupun tidak bukan kan ada Pak. Misalkan saya perkirakan saya net profit marginnya sekian. Jawabannya tidak ada. Kita tidak pembukuan, Pak. Ya memang tidak ada bukuan, kan pencatatan. Ya, Ya makanya kalau misalnya omset 2,4 bersihnya berapa? nggak tahu. Nah ya makanya kan Bapak nggak tahu. Saya kasih hitungan seperti itu. Ya, dasarnya ada nggak? Ya Bapak dasarnya juga nggak ada. Loh, kita self assessment dasarnya, Pak. Ya, iya, saya pasti bukan berarti itu sudah ada. Yuk, self assessment. Iya, saya itu ngisi Data yang kita sendiri. laporkan itulah kebenarannya. Oke, kalau misalkan apa punya prinsip itu nggak apa-apa. Bukan prinsip itu prinsip Indonesia, Pak. Iya tahu ngisi Prinsip di sendiri. Indonesia. Ya sama ini juga ngisi semua tadi Pak. Iya, makanya Bapak Bapak- bisa membantah, kita setuju dibantah Oke. silakan. Kita bisa tanya dong, Pak. Oke, makanya yang tadi Bapak kasih ini self assessment semua. Iya, betul. Iya kan Pak? Iya. Mau dari ngisi NJOP, mau ngisi menjual 50 juta itu saya ini Pak. Ya. Ngisi sendiri kan Betul. Pak. Ya, makanya begitu saya nanya, kalau daerah situ, saya itu orang sini. Ya. Saya itu jualan itu tempat main saya. Nah, Kalau misalkan saya bilang ini nggak wajar Pak, boleh nggak itu? nggak boleh. Ya boleh dong Pak. Dasar Masa hukumnya, bilang- Pak. Nggak boleh. Bapak pejabat, Pak. Ya memang saya pejabat. Nggak boleh ngomong gitu. Loh, Dasar masa hukumnya bilang nggak dong. wajar nggak boleh? Nggak boleh. Dasar hukumnya, Pak. WP jadi kaget, jadi Loh, terkejut bukan gara-gara begitu. Bapak. Makanya nanti kalau misalkan menurut saya nggak percaya, misalkan. Silakan Itu kan nggak bisa- percaya, simpan Iya. dalam hati. Jangan kasih tahu WP. Kecuali Bapak punya data. Ya makanya nanti kan bisa dinilai Pak. Nanti dong, nggak Iya, sekarang dong. iya. Nah, jangan keluarkan di data seperti ini. WP itu jadi ketakutan, jadi takut, efek psikologis, Saya Pak. takut dari mana Pak? Wajib Hah? pajaknya nggak kesini. Nggak ke sini aja adalah bukti bahwa WP itu takut, Pak. Loh Pak, kalau misalkan wajib pajak tuh nggak pernah kesini, gimana saya tahu bisa takut? Itu kan kamu kan Loh. Bapak bilang takut. Tidak datang adalah bukti bahwa WP itu takut. Belum tentu Pak. Hah? Belum tentu. Terus apa dong indikasinya? Loh, kan banyak yang nggak datang ke sini punya biasa aja. Mungkin sibuk. Tadi kan katanya sibuk. Makanya saya kasih tahu Bapak. Makanya saya tanya. Makanya saya kasih Pak tahu Supar Bapak. mana? Kan Makanya saya gitu. kasih tahu takut gara-gara Bapak. Loh, tadi bilangnya nggak takut kok. Kapan Tadi saya bilang katanya takut? pertama Pak Supar kemana Pak nggak diajak? Oh lagi sibuk Pak. Ada besok betul. Nah, iya, bukan Itu- takut. Makanya saya mau kasih tahu jawaban yang benar. Loh, tadi berarti Bapak bohong. Bukan bohong, mau kasih tahu nggak? Nah, saya nggak tahu. Nah, tadi saya udah percaya omongan Bapak. Tadi kan katanya Bapak itu agak sibuk. Bukan Ya mau kasih tahu takut. benar nggak? Nah, tadi salah berarti. Bukan salah. Terus, Bapak mau tahu benar nggak? yang benar yang tadi saya anggap benar. Oh, jadi nggak mau kasih tahu benar. Yang benar apa? Yang benar perilaku kalian tuh kayak gimana? Loh, perilaku yang mana? Mau gimana? Yang gimana? Itu dari mana angka 160 juta? Yang mana? Yang 160 juta tadi. Kan Lupa dibilang sempurna. saya datang ke Iya, data yang mana? Berita acara yang mana? Loh, itu kan saya yang punya. Berarti saya nggak boleh tahu. Loh, buat apa? Ya baru tahu benar apa enggak? Loh, bener. Ya. Gimana? Benar dari mana? Datanya mana? Loh, kalau dari muda bisa ke lapangan, Pak. Iya, ada datanya dong. Ada. Bisa dibuktikan dong. Bisa. Mana buktinya? Ya, nanti kalau ke pengadilan. Loh kok ke pengadilan? Nah, iya, kan saya ada. Udah keluar di SP2DK. Saya ada, Pak. Kalau misalkan Iya, ada. saya percaya Bapak ada, tapi mana buktinya? Saya kan nggak perlu kan, Pak, ngasih ke Bapak. Perlu dong, Nggak. tertulis di SP2DK. Iya, saya Nih. kan terus juga sudah yang mana? Hah? Saya nyebutin 160 juta. Sebutin. Yang mana? Jadi nggak ada nih, yakin? Nah, saya lihat. Oke. Mana Pak? 160 juta di SP2DK. Oke. Jadi menurut Bapak yang Bapak WA ke saya itu bukan bagian Ya SP2DK. itu makanya Pak, itu tuh yang saya WA ke Bapak itu yang saya temukan di lapangan. Iya. Yang Bapak WA saya itu data yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai? Loh, makanya perlu dikonfirmasi Pak. Saya Iya. konfirmasi juga Pak. Data ini benar apa tidak? Iya, berarti data itu bisa dipakai atau tidak bisa dipakai? Bisa. Bisa, berarti bagian Bisa. SP2DK bukan? Ya makanya tadi kan Bapak juga nggak pakai yang Tunggu, tadi. itu bagian dari SP2DK atau bukan? Ya Bu, ya masuk Pak di sini. Masuk. Cuma masalahnya Masuk. kan angkanya. Masuk apa enggak? Sekarang gini, angkanya tadi kan Bapak juga nggak pakai kan? Yang mana nih? Yang tadi 160. Bukan, pertanyaan saya, data yang Bapak WA itu, Bapak tadi nyangkal, itu bagian SP2DK Bapak atau juga bukan? bilang kalau Pak Supar katanya takut. Betul, Iya kan? betul. Nah, iya makanya aku kita kemana? Orang dia bilang saya Pak mohon dibimbing. Saya pikir Ya karena perilaku kalian, Loh, perilaku yang mana? 160 juta dari mana datangnya? Saya suruh bayar. Bukan suruh bayar, dari mana Saya datangnya? klarifikasi. Datang dari mana datanya? Dipakai nggak? Bukan dipakai. Nah, Datang iya. dari mana datanya? Loh, kok datang dari mana? Tadi Wah, Bapak bilangin saya tadi visit. Bapak mengelak ini bagian Saya SP2DK. visit Pak. Oke. Bilangin, saya tuh Tadi visit ke Bapak lapangan. mengelak. Tunggu, tadi Bapak mengelak ini bagian SP2DK. Betul atau tidak?
Maksud Bapak kan bilangnya tertulis di sini kan? Kan nggak ada tertulis di Iya, sini. berarti nggak tertulis dong. Lah iya, Berarti Bapak menolak makanya itu saya bagian dari SPDOTK. klarifikasi. Iya, berarti itu Bener bukan nggak? bagian SPDOTK. Saya benar nggak segini? Karena saya datang Ya, ke sana. itu bagian atau bukan bagian SPDOTK? Di sini nggak tertulis. Berarti bukan bagian SPDOTK. Saya makanya tanyain. Iya atau bukan bagian SPDOTK? Bapak tuh gimana sih? Bukan gimana? Data dari Bapak kok. Bapak tuh ini ditulis di sini. Tadi kan saya bilang tidak tertulis di sini, makanya Berarti saya nggak ada? tanyain. Berarti nggak usah Makanya nggak usah saya dibahas. tanyain, gitu. Berarti nggak usah dibahas atau dibahas? Ya terserah jenengan mau dibahas atau tidak. Mau. Lah iya makanya kalau Mau dibahas, kalau Bapak mengaku itu bagian SPDOTK. kalau Bapak nggak mau bahas ya nggak apa-apa. Mau. Lah ya, makanya Tapi Bapak mesti ngakui itu bagian SPDOTK dulu. tadi kan Bapak bilang tertulis di sini kan? Enggak, saya bilang tertulis SPDOTK. Iya nggak ada kan? Berarti itu Saya bukan nggak bagian nulis SPDOTK. kan? Loh, saya makanya visit. Iya, berarti itu bukan bagian SPDOTK. Ya di sini nggak ada. Iya, berarti Bapak tidak mengakui itu bagian Loh, SPDOTK. saya kan bilang itu visit saya Pak. Susah amat Pak jawabnya tidak gitu. Loh, kan Bapak tadi bilangnya kan tulis di sini kan? Enggak, saya bilang itu bagian dari tertulis Pasti SPDOTK. itu yang saya tanyakan. Hah? Tapi kalau Bapak dibilangin, tapi kalau misalnya Bapak bilang itu nggak ada tulis di sini kan gitu Pak. Iya, berarti Bapak Iya, makanya. berarti Bapak itu mengakui. salah satu yang saya tanyain Pak. Ya semua harta misalkan di sini nanti Bapak tanyain itu bagian SP23 atau tidak kan gitu kan? Bukan. Data yang tadi Bapak kasih itu 160 juta, data Iya. SPDOTK bukan. Nah ini sama nanti Bapak juga tanya kan harta yang ini. Kan Bagaimana? yang saya WA ke Bapak banyak. Iya, Iya. semua Bapak BA itu bagian SPDOTK atau Ya, bukan? iya kan yang saya tanyakan di sini. Berarti jawabannya iya. Iya betul. Berarti iya dong. Ya, iya Berarti makanya yang saya jangan lagi di sini. menolak kalau itu bagian dari SPDOTK, Pak. Tadi Bapak bilangnya yang tertulis di SP2DK. Memang tertulis, Ya, nggak ada di sini. tapi disembunyikan. Bukan disembunyikan nggak muat Pak. Masa nggak mau tinggal di print, Pak? Iya kok. Ya ampun, tinggal di print. Kan Pak, SP2DK kalau saya tulis didik Pak terlalu banyak. Tinggal di print, ya ampun, Pak. Bukan masalah di print gitu Pak. Tinggal di print. Iya, kalau misalkan saya ini Pak, saya masukin semua, berapa yang harus saya cetak? Tinggal print dong, 2 lembar Ya, lagi. makanya saya perlu Ya klarifikasi ampun, ke wajib Pak. pajak. Saya ngeprint berapa puluh lembar, 70 lembar ini. Bapak terserah mau ngeprint berapa. Iya. Ya iya makanya. Kalau Bapak tadi kan tertulis di SP2, ya memang nggak tertulis. Tapi itu yang saya tanyakan. Bapak tidak menanyakan. Loh, Di mana kalimat tanyanya? 160 juta kan ditanyakan kan? Saya yang bertanya. Bukan Ya, Bapak makanya bertanya. kasih kan. Kalau misalkan tertulis di sini ya enggak, tapi kan ya itu Iya. yang saya tanyakan. Coba kalau BP datang nggak ngerti apa-apa. Langsung Banyak disuruh Pak. Iya. enggaknya juga. Banyak Tidak ada juga tanda-tanya, yang Pak. enggak. Tidak ada tanda-tanya, Pak. Saya tidak ini Pak. Negara itu bukan perampok Pak. Oh, sorry Ya, Pak. iya, Jangan makanya. jangan katakan seperti itu. Ya, Jangan iya, katakan makanya seperti itu. kok Sorry. tiba-tiba mungkin mesti Itu bahas kalimat gitu. jangan dikatakan dulu ya. Jangan Iya, dikatakan makanya. dulu Kan ya. tadi katanya Itu kalau kalimat misalkan jangan ini tidak ada tepat. kan? Itu kalimat tidak tepat, Pak. Nanti Mau kita tepat apa bahas. enggak itu terserah Bapak. Lihat, Oke. ya kalau Yaudah. misalkan ya terus gimana? Ya udah kita bahas. Lanjut, Pak. Aduh. Ya udah deh. Ayo. Aduh. Kita lanjut mengenai tadi PPN. PP. Oh, masih mengenai 10-15%. Jadi datanya Ya, Bapak datanya kan dasar ini. datanya. Saya bilang memang kalau misalkan 10 atau 15 itu ada di SE. Saya ambil yang 15. Oke, Kalau tapi kan- misalkan wajib tidak setuju ya tidak apa-apa. Makanya saya nanya. iya. Kalau misalkan pegawai itu emang berapa persen ininya Iya. biayanya? Menurut WP tidak bisa dinilai dari situ. Oke lah, kalau misalnya nggak itu berarti tidak ada jawabannya kan? Iya, tidak bisa menilai dari situ. Karena ini pedagang, Pak. Ini pedagang. Sorry. Internetnya. Karena ini kan pedagang. Jual barang A bisa untung 10%, jual barang A bisa untung 20%. Dia nggak bisa menilai rata-rata Nah, sekarang karena ini tidak Pak Supar, pembukuan. misalkan saya bilang untungnya 50% bisa jadi. Nggak tahu, nggak yakin juga. Nah, iya makanya Itu. kan itu udah terjadi. Kan Iya. harusnya dia tahu dong. Enggak, tahu Nah, atau terus tidak tahu omset dari yang self dicatat ini assessment. berarti belum pasti juga. Saya udah bener, udah betul. Nah, iya kenapa begitu ditanya bayar apa itu berapa persen labanya kok nggak tahu? Jawabannya karena tidak pembukuan. Ya sama semua juga pedagang nggak ada yang pembukuan Pak. Ya betul. Nah, iya makanya. Ya tidak etis mempertanyakan berapa laba bersih seorang pedagang tidak Nah, pembukuan. ini dengan kewajaran omset tuh Pak. Sekarang kalau karyawannya 26, Mm-hmm. 26 orang Mm-hmm. dengan omset 2 miliar, Mm-hmm. itu kan ya nggak wajar. Nah, sekali lagi nih saya tanya nih Pak ya. Omset pegawai 26 orang, omset 2 miliar tidak wajar. Itu ada di Undang-Undang nomor berapa, pasal berapa, ayat Ya, nggak berapa? ada di undang-undangnya. Tidak ada di undang-undangnya? Ini yang saya omongin kok. Ya nggak ada di undang-undangnya. Ini saya omongin bukan per Oke, undang-undang. saya clearkan Pak ya. 26 orang, omset 2M itu tidak wajar. Itu bukanlah kata undang-undang, betul? Betul. Jadi tolong jangan dibahas Pak. Ya memang makanya saya tanyain apa yang saya tanyain itu tidak harus tertuang di undang-undang. Harus dong. Loh, Ini Bapak- negara hukum Ya, Pak. memang sekarang gini kalau misalkan Bapak 50 juta emang ada di undang-undang.
Kan Yang nggak mana? ada, yang tadi Yang nggak mana? ada. Emang nggak ada, Bapak- makanya tadi iya, kan saya tanya makanya. Bapak, kita Iya, diskusi. makanya. Ini kan diskusi. Ini Iya. kenapa saya diskusi Bapak nggak setuju? Bukan setuju, karena nggak ada undang-undangnya. Lah iya kan ini juga nggak ada undang-undangnya 50 Tapi kan juta. Bapak bilang 90. 45 juta kan? Ya, Yang Bapak bilang- 45 juta itu nggak ada di undang-undang, Pak. Ya kan ini sudah ada, sama. itu sudah ada Yang AJB-nya. ini juga nggak ada di undang-undang, Pak. Tunggu. Jangan salah Pak. Tadi itu 45 juta ada AJB-nya. Oke. Oke. Ya. Jangan bilang nggak ada undang-undang loh. Ada suratnya. Ya, JP, Oke. ya. Bapak bilang 90. Tadi kan saya terima. Ya. Saya terima dong. 50 tadi ada nggak di undang-undang? 50 kan saya bilang 50. Nggak ada di Iya. undang-undang kan? Nah, 50 kan nggak ada. Akhirnya Bapak bilang 90. Oke, saya makanya nerima omongan Bapak. Enggak, Tadi Bapak bilang 90. Yo, saya nerima. Iya makanya kan Bapak kan pertama 50. Iya. Nah, giliran saya ngomong 5 kenapa? Tunggu. giliran 15 kok Saya di- bilang 50, Bapak nggak sepakat, Iya. Bapak ganti 90. Ya, Saya terus, terima. Oke. Oke dong. Oke. Yang ini Saya terima itu sementara ya Pak, sebelum ada penilaian Oke. ya. Sementara kan. Oke. Ya, sekarang saya 15 Bapak nggak setuju, saya nanya. Ya, terus wajarnya berapa? Nah. Oke. jangan bilang wajar berapa, itu self assessment. Tahu saya. Self assessment. Makanya. Bapak bisa menolak self assessment sepanjang Bapak punya data yang lain. Ya makanya saya klarifikasi Pak, saya itu nggak menghukum Bapak. Bukan. Enggak, datanya ada nggak? Ya makanya saya tanyain. Data apa nih? Orang saya tuh nanya ini kalau misalkan karyawan itu kalau misalkan porsinya 15% itu benar apa tidak kan? Bukan benar atau tidak, kita tidak pembukuan. Terus Kita ada tidak jawabannya kita nggak? tidak menilai dengan cara Oke, seperti itu. berarti tidak ada jawaban. Jawabannya adalah Hah? WP Self-assessment. tidak menilai dengan cara seperti itu. Oh, terus apa nilainya caranya? Caranya adalah self assessment. Ya, oke, self-assessment gitu Ya, aja. wajib ya, aja, ya. WP menilai self assessment. Itu nggak ada jawabannya itu. Ya self assessment, intinya Iya, self makanya. assessment. Ya. Kalau self-assessment kan berdasarkan wajib pajak sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan kalau kita yang itu nggak kan nanyakan Pak, konfirmasi kan Pak. Mm-mm. Kalau misalkan saya kan bukan memeriksa, kalau memeriksa baru menghitung kan gitu Pak. Ya, Iya kan? ya, Karena saya nanya ke Bapak, ya. gitu. Bukan Ya. terus Bapak nanya, terus itu dasarnya dari mana, undang-undang dari mana? Boleh nanya, tapi kan ini kan klarifikasi itu ya nggak ada. Ya udah, sekarang sudah klarifikasi nih, kita sudah jelaskan ya. Ini Ya. self assessment. Oke. Oke. Sepanjang ayat ini data yang lain, ini doang dipakai dong. Ya. Oke. Saya nggak ada data makanya ditanyakan. Oke. Berarti sudah bisa terima Pak ya ini self assessment ya. Ya, ini saya Mengenai- ini nggak apa-apa. mengenai Kalau 15%. ini kan nggak. Oke, terus yang 2B. 2B. Cara hitung omset gaji dibagi 5%. Ini sama kayak tadi nih. Dasar hukumnya nggak ada ya. Ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa yang digunggung saja yang Bapak hitung? Yang mana itu? 2B. Kenapa yang digunggung saja? Jadi Bapak itu gaji dibagi 15%, dapat angkanya sekian, itu tuh hanya yang digunggung saja yang Bapak ambil. Ya, sekarang gunggung datanya dari mana? Kan Bapak yang laporin gunggungan. Ya, kenapa Bapak nggak menilai total omset? Nah itu total omset kan nanti jadinya. Ya, Enggak. sekarang gini, kalau ada fakturnya itu udah terkonfirmasi ya pihak ketiga. Oke. Tapi kalau gunggungan itu kan tidak. Iya, berarti Bapak kan menilai 15% itu adalah hanya atas gunggungan saja. Karena saya mikirnya gini, kan tadi kan nanya makanya, Pak Supar itu jualan ini enggak? Gas dan lain-lain enggak? Oksigen enggak? Kalau misalkan yang pakai, misalkan yang jualan ini, itu yang dilaporkan di mana? Yang faktur itu kan banyakannya kan kuningan Pak ya? Oke, Betul kan? campur aduk. Campur aduk. Ya, makanya kan nggak bisa diskon. Iya, betul. Kenapa kok yang diambil yang gunggungan saja? Makanya itu hanya perkiraan dulu. Hanya perkiraan ya. Hanya perkiraan. Nah, kalau Jadi, misalkan Bapak nggak setuju kan nggak masalah. Bukan nggak setuju. Iya. WP tidak bisa bilang setuju nggak setuju. Ini tuh ngomong undang-undang. Oke, Iya, kita ini semua di bawah hukum. Makanya saya klarifikasi. Kalau misalkan udah di undang-undang itu kalau udah jadi SKP ini kan yang diomongin ini baru klarifikasi. Bukan jadi SKP. Undang-undangnya tidak ada yang ngomong bahwa gaji dibagi 5% itu Ya gunggungan. memang nggak ada. Kan dari tadi saya bilang saya asumsi. Asumsi. Iya. Kan bolak-balik tadi saya asumsi, Pak. Makanya saya tanya. Iya, kenapa asumsi gunggungan? Kenapa nggak asumsi total omset? Ya boleh kalau misalkan Bapak berpendapat seperti itu. Enggak, kita bertanya. Ya, iya. Bapak kan nanya. Ah, Kalau Bapak nggak setuju, harusnya Bapak kan punya pendapat lain dong. kita nggak setuju, kita bertanya. Iya, ya itu Kenapa makanya. Bapak membagi 15% hanya untuk gunggungan Ya, saja? itu asumsi makanya. Ya, alasannya dong. Alasannya apa asumsinya? Asumsi kan punya dasar. Iya. Dasarnya makanya. apa? Karena yang tadi kan saya jawab, kalau yang faktur pajak Pak, itu kan udah terkonfirmasi sama pihak ketiga. Sudah terkonfir.
Karena masih faktur, Pak. di pihak ketiga. Kan ngeluarin faktur. Apa hubungannya sudah terkonfirmasi faktur ketiga, pihak ketiga dengan gaji? Oke gini, kalau misalkan Bapak nggak setuju yang ini. Bukan nggak setuju, kita bertanya. Nah iya makanya saya kasih tahu. Saya bukan setuju loh Pak. Hmm? Saya baru di tingkat bertanya, Ya, mau ya. menggali bagaimana pola pikir Bapak. Kenapa gaji dibagi 50% hanya diambil gunggungannya saja? Alasannya adalah yang faktor pajak sudah terkonfirmasi pihak ketiga. Menurut saya nggak nyambung. Karena yang dihubungi ini Pak, ini kan nggak tahu siapa penjualnya kemana. Iya, tapi Dan apa jangan hubungannya Bapak dengan jangan gaji lupa, pegawai? Sekarang gini, kalau misalkan Kuningan itu banyak dari rongsokan Pak, ada faktor pajaknya. Nggak ada, terus apa Ya, hubungannya? nggak ada. Ya kan nggak ada kan? Iya. Ya nggak tercatat juga kan, sama. Pembeliannya kan nggak ada juga. Iya, tapi kenapa yang faktur pajak tidak dihitung dalam sini? Apakah menurut Bapak itu faktur pajak itu nggak ada gajinya gitu atau gimana? Nggak ada gajinya gimana? Kan gaji bagi 15% adalah sama dengan gunggungan. Ya, saya asumsinya kalau yang faktor pajak ini bisa jadi itu penjualan ke oksigen, yang gas-gas itu. Nggak ada dasarnya seperti itu, Pak. Nggak apa-apa, nama juga asumsi. Iya kan? Bapak kalau misalnya nggak setuju nggak apa-apa. Saya bukan nggak setuju, saya masih Ya, tidak makanya. menemukan logika. Bapak tidak, kalau misalnya nggak masuk logika Bapak nggak masalah. Makanya saya tanya. Bukan nggak masalah, Bapak jelaskan dong. Ya kan tadi udah saya jelaskan. Masih nggak masuk. Ya, nggak apa-apa. Apa hubungannya gaji dibagi 50% dengan gunggungan doang? Ya harusnya. Saya nggak ngerti. Harusnya total omset dong. Ya makanya harusnya total omset. Berarti tinggal dibagi total omset. Loh, bukan begitu. Ya, Logika terus Bapak bagaimana? Dasar hukumnya. Dasar hukum yang mana Pak? Udah, kita ngomong dasar hukum. Asumsi. Ya. Kenapa asumsi cuman gunggungan doang? Ya kan tadi saya bilang. Bapak penjualannya kan ada dua. Yang satu gas. Ya Bukan kan? gas. Apa? Ini kan 2021 nih. Ya berarti nggak jual gas. Bukan nggak jual gas atau jual gas. Nggak ada hubungan jual gas dan nggak jual gas. Ini kan ngomongin gaji. Oke. Gaji dihubungkan dengan omset. Nggak ada hubungan dengan gas, bukan gas. Ya terus. Yang digunggung dan tidak digunggung. Apa hubungannya digunggung dengan tidak digunggung dengan gaji? Kenapa nggak total omsetnya aja? Ya berarti Bapak nggak setuju kan? Bukan nggak setuju, bertanya. Nah ya kan udah saya jawab. Saya udah jawab itu asumsi Pak. Asumsi. Kalau Bapak nggak masuk logika, nggak masalah. Nah, Oke. gitu. Asumsi kan dia bilang asumsi. Namanya asumsi yang bisa salah. Oke, berarti Bapak mengaku salah apa nggak? Asumsi Bapak kan saya salah. Ya. Bukan. Menurut saya, kalaupun Bapak berasumsi, seharusnya berasumsi dibagi itu sama dengan total omset. Harusnya seperti itu. Logika saya begitu. Ya, oke lah kalau memang logikanya seperti itu. Oke, saya ikut Bapak. Oke. Ya kan? Nah, sekarang Berarti kalau- Bapak mengaku itu salah persepsi. Ya boleh kalau misalkan itu namanya juga asumsi. Nggak apa-apa, saya tidak. Kalau Bapak Iya, mengaku kesalahan nggak makanya. apa-apa gitu. Ya makanya. Kalau misalkan dianggap salah nggak masalah kan tadi saya bilang itu. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya, kalau emang Bapak merasa, oh ini dulu emang salah hitung, harusnya itu total offset, ya nggak apa-apa juga. Oke, Gitu. anggap aja seperti itu. Oke, ya udah. Oke ya. Berarti sudah clear ya. Nah, jadi intinya dari WP sih tetap tidak ada masalah. Yang sudah dilaporkan adalah sudah betul Oke. omsetnya. Ini nggak apa-apa. Udah aja begitu. Nah, begitu sih Pak. Nah, oke, lanjut Pak ya. Poin 1E. Poin 1E, mohon maaf tadi poin 1E ada di sini ya. Belum melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Bahwa terdapat data wajib pajak belum melaporkan SPT PPh 21. Penjelasannya ini di bawah sini. SPT 21 memang tidak dilaporkan karena semua karyawan gaji di bawah PTKP dan WP ini adalah orang pribadi yang pencatatan. Jadi tidak ada kewajiban lapor PPh 21. Dan dari dulu juga tidak pernah lapor, tidak pernah ada masalah dari dulu. Ini ya alasannya ini ya. Heeh. Oke, lanjut. Berarti bisa terima Pak ya? Oke. Terus poin 1F. Terdapat piutang yang tidak melaporkan. Nah, jadi jawabannya di sini bahwa benar terhadap piutang itu 199 juta, tapi piutang itu adalah piutang customer atas penjualan, tidak ada bunga. Ini rinciannya nih, 1, 2, 3, 4. Jadi solusinya apa? Solusinya ini bukan piutang yang berbunga. Ya, oke. Oke. Terus poin 1G. 1G ini ada harta, ada yang belum dilaporkan, ada yang kurang dilaporkan. Oke. Ini belum, ini yang kurang. Oke, kita lanjut. Penjelasannya di halaman berikutnya. Oke, satu-satu ya. 1390.
Ini SHM Joglo. Ini adalah rumah tempat tinggal ayahnya wajib pajak, ayah Pak Supar nih. Rumah ini dibeli tahun 1990-an. Saat ini yang tinggal itu adik-adiknya Pak Supar, gitu. Lokasi ini dijadikan usaha kafe seperti Bapak sudah pernah datang kan? Oleh adik-adik Pak Supar. Sertifikatnya atas nama Pak Pawiro Pasi. Pak Pawiro meninggal tahun 2017. Nah, solusinya adalah ini milik ayah Pak Supar, bukan milik Pak Supar, jadi Pak Supar nggak ada hubungan. Ini kita punya datanya. Jadi ini udah dibagi, Pak? Nggak tahu juga, Pak Supar udah nggak mau tahu urusan sama adik-adiknya. Tapi ini pakai Pak Supar nih, buat agunan. Enggak, Pak Supar enggak, Iya emang. udah nggak ada hubungan. Ini dijadiin agunan, Pak, ini, Pak. Tahun berapa itu, Pak? Ya nggak tahu, makanya ingat sama dipakai agunan Pak Supar. Kayaknya Pak Supar pernah bilang mungkin pernah dijadikan agunan, tapi sudah tidak ada lagi sekarang ini. Maksudnya nggak ada lagi gimana? Sudah lunas. Ya maksudnya tanahnya ada nih pakai agunan. Udah nggak ada lagi. Maksudnya tanah dipakai agunan bank, kan berarti kan dia pinjam duit dong. Duit itu sudah dilunasin, sehingga Kemana? sertifikat sudah dibalikin. Ada sertifikatnya. Ini. Itu nomor paling belakang, halaman terakhir tuh nama Pak Wiro. Pak Pawiro. Kami minum Pak ya, mohon maaf. Ini kan pernah dipakai Pak Supar, Pak. Kan, Pak? Betul. Ya kan? Jadi dulu kayaknya pernah tukar-tukaran Tahun 2000 berapa ini? 2015 kali. 2015 sudah selesai, udah nggak ada urusan katanya. Ini betul, Pak. Iya. Ini filmnya Bukan milik BP. Pak Supar, ya. Tapi ini udah diwariskan belum? Nggak tahu juga, Pak Supar nggak mau tahu. Bukan urusan. Itu kan punyanya bapaknya, masa nggak mau tahu? Nah, kayak ya nggak mau tahu juga. Intinya bukan pada Pak Supar aja. Berarti ini masih atas nama NBT Pak Pawiro. Pak Prawiro. Mm-mm. Nah, udah dilaporkan ke Pak Prawiro. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, terus Oke, itu saya terima Pak ya. Bisa terima ya. ini saya taruhin ini warisan. Nanti kan saya cek lagi ya. Oke. Terus nomor 2, SHM 349 dan 359 ini satu paket nih. 349. Ini sudah dilapor di SPT 2015 ya. Harta nomor 6 tahun 1996, data nomor 8. Data nomor 8 ada lagi. Data nomor 8, Pak. Harta SPT 2015. Harta nomor 6. 349, 359 sama 2 itu di ini.
Udah di PPS, udah di ini berarti SPT 15. ya? PPS atau teks amnesti? Sebelum TA. SPT. Dijual tahun 2000. Oke. Dijual tahun 2019 Pak ya? Dijual tahun 2019. Nah, sehingga tidak dilaporkan lagi di SPT. Waktu SP2DK tahun lalu, Bapak ada review nggak kemarin? WP sudah membayar PPN itu 52 plus 30, 82 juta. Yang kemarin sama Bu Nurul. PPN. PPN deh. PPN. Nah, Ini ada PPN ini. iya. Nah, sekarang kita mau tanya Ayah dulu nih Pak. Bapak punya dasar dari mana 1,1 M nih? Nah, itu dari penilaian Bang. Penilaian bank. Penilaian bank. Ada datanya nggak Pak? Kita bisa dapat? Ada. Tidak ada? Ada. Ada. Boleh saya dapat fotokopinya? Kan nggak ada fotokopinya Pak. Data dari sistem. Boleh di print kan? Boleh di print? Ngeprintnya gimana caranya? Yang kemarin saya kasih ini tuh datanya itu. Ya kayak gitu. Enggak, sistemnya itu sistem apa namanya, websitenya alamannya apa Nggak gitu. ada. Itu data supply. Nanti saya kalau misalnya mau saya kirim fotokopinya. Boleh. Supply dari kantor pusat. Nanti soft copy ya. Soft copy dikirim. Karena WP kaget nih Pak, 1,2 M. Wah, boleh juga nih, kita jual aja kalau gitu. Ya kan? Ada yang mau beli nggak? Oh enggak, maksudnya harga segede itu gitu loh, sama hal itu gitu kan. Apa kan wajib pajak kan mesti tahu nilai. Iya, tapi kan nilai nggak segitu. Nah kok bisa segitu? Hah? Iya kok bisa data di kita segitu? Makanya kita mau tanya, Makanya nanti saya kasih. data dari mana gitu kan. Berarti ini confirm Pak ya? Oke Pak ya? Oke. Terus yang nomor 3 itu sama kayak di atas. Dia sudah terlapor di sorry. Oh sorry, SHM 359 data TA 15. Oh terlapor di TA senilai 231. Oke, sama nih, sudah dijual 2019. Waktu SPDODK kemarin sudah dibayar tuh Pak, yang 52 plus 30 itu. Ini PPN juga. Sama, PPN juga. Nah, ini juga kita mau tanya juga. PPH-nya nggak ada emang. PPH. PPH apa PPN? PPH mah udah. PPH kan udah bayar waktu dia AJB. Nah, kita juga mau tanya nih Pak, 781 dari mana nih? Sama. Dari sistem pusat. Oke, berarti bisa terima Pak? Oke. Berarti di sini tidak ada masalah ya yang belum dilaporkan. Nanti dicek ya Pak ya. Oke. Sekarang kita lanjut yang belum dilaporkan. Yang kurang dilaporkan. Yang kurang dilaporkan ya. Dia lapor 10 juta menurut AR 1,1 M. Nilai nggak? Nah, ini sudah terlapor di SPT 15 nih Pak. Item nomor 2. Data 10. Ini tuh apa Pak? Rumah atau apa? Sertifikat nggak tahu juga persisnya ini. Nah, sekarang kalau misalkan ini tuh harga ini tuh waktu beli. Atau beli? Waktu beli terus nggak ada perbaikan atau apa gitu. Udah nggak dinilai. Ini Pak, kalau misalkan beliau misalkan Pak Sulpan itu belinya misalkan dulu ya Pak, 10 juta. Terus waktu dinilai sama perbankan tuh 1,1. Itu berarti kan mungkin dalam perjalanan itu bangunan itu bisa ada penambahan, ada rehab, renovasi, atau perluasan. Nah, itu nilainya itu sekian. Oke, menurut saya itu tidak masuk akal Pak. Nah, misalkan gini nih, Bapak punya beli misalkan. Ya, saya ngerti maksud Bapak. Ya. Saya ngerti. Apakah Bapak punya bukti renovasinya? Makanya saya tanyain. Kan ini penilaiannya kan segini. Iya, kan WP sudah menjawab nih. Makanya saya klarifikasi. WP sudah menjawab. Dinilai dengan harga Buktinya perolehan berapa? tahun 1992. Nah, 1992. Ya. Kalau misalkan 10 tahun, 20 tahun kan pasti bangunan itu udah rusak, Pak. Nah, dasar hukumnya apa Pak ngomong itu? Loh, di penyusutan kan 10 tahun, Pak, kalau bangunan. Penjutaan Ya, akunti. contohnya seperti itu kan, Pak. Ya. Iya kan, Pak. Ah. Kalau misalkan makanya saya tanyain, kalau misalkan ini 10 juta, lihat kalau misalkan orang itu menilai segini dasar hukumnya apa kan gitu. Hah? Nah, ini kalau misalnya dinilai Kan nilai perolehan. Nah, apa? Nilai perolehan. Ya, perolehan misalkan tahun itu. Tahun itu. Misalkan dalam tahun berjalan, kan Ya. bisa aja bangunan itu ditambah tadi saya bilang. Iya. Ya jawabannya udah nggak ada sama sekali. Jawabannya itulah apa adanya. Ya, apakah memang tidak ada penambahan, Ya tidak ada. Kan self assessment Pak. Kenapa? Self assessment.
Iya, Data makanya. WP seperti itulah apa Nah, adanya. makanya ini juga penilaian Pak, makanya kita tanyain. Ya, makanya apakah Bapak punya data bahwa ini telah terjadi renovasi tahun berapakah, oleh Ya, ini siapa? data ini. Ya, makanya saya mau tahu. Ya, Saya pengen tahu. ya ini data ini. Iya, Sebenarnya kapan data. renovasinya, siapa Ya. yang renovasi, berapa nilainya? Makanya saya tanya Pak, saya tuh datanya sekian. WP sudah menjawab. Ya, ini nggak masalah. Ini. Kan maka iya, waktu Ah. pajak berarti ini kan tidak ada titik temu. Bukan ada titik temu, WP sudah menjawab. Iya, Bapak kan jawabnya ini 10 Ah, miliar. 10 juta, 10 juta. 10 juta. Ah. Kalau kita kan 1 miliar. Pak. Ya, dasarnya apa? Nah, ini penilaian Ya, penilaian dari mana? dari pihak ketiga. Nah, boleh nggak datanya? Nanti saya kasih sama Sopi. Hah? Berarti sementara belum Atau ada saya data ya? copy- Kopi saya- Pak, print saya semua Pak, ambil print aja. semua aja, biar clear. Nah, sorry ya Bu, Ya nggak apa-apa Pak, santai aja. biasa gitu ya. Biasa. Kepala kantor masih Pak Paulus. Pak siapa? Makanya ini Pak Sulisti ya. Duduk sini ya. Sudah. Atas nama siapa Dik? Sama siapa? Rifka. Rifka. Oke, tunggu dulu ya.
Pak, Oke. saya sholat dulu ya. Oke, Pak. Nah, Kita Pak ke WC, Pak. oh, di situ nggak ada. Oh, di depan ya? Depan ya? Ini, Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. di sini aja Pak, bareng sama saya. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo. Santai. Nggak apa-apa. Ayo, biar tahu. Oke, thank you, thank you. Ya, oke. Sepi. Sepi ya. Suka tadi. Tapi jadinya belum siapa. Belum. Kalau aku mesti ngantuk gitu.
Ya iya, wis kok dari itu mau udah wis kabur ae. Soalnya ngantuk aku udah jujur. Ini apa Mbak? Apa? Ya betul. Kalau di sini bisa Mbak? Bisa. Oh, aku 5 menit lah balik dulu ya. Iya. Mau kan ini. Kalau bekas bapak dia ya, Pak. Oh, kasih bapak, Mbak. Anakmu mulai dulu. Baru sombong. Aku kan mau. Iya, mana tukang? Oh, Kak situ berarti. Bapak ini gimana? Tangan sombong. Aku kan tukang. Masih ada ini Pak, dipakai dulu. Nanti saya suruh. Apa? Masih dipakai itu. Kajian. Oke, saya mana Pak? Kita dulu ya. Oh, oke Pak. Sudah mau kelar sih. Jadi tadi kita masih lanjut yang 10 juta ini. Nah, itu ya. Ini. Oke. Kita cek. Udah. Jadi jawaban WP masih sama ya. Jadi kita pakai WP pakai prinsip self assessment. Self assessment, data pihak ketiga tidak bisa dijadikan dasar.